Nah, dimanapun pemerintah tuh pasti selalu ada. Pada waktu setelah kita bikin, ada sekitar 3-4 dusun, sekarang sudah jauh sekali berbeda. Tempat itu sekarang dikenal bukan saja di nasional, tapi internasional. Halo sahabat Kata Data, kembali di podcast Gen S, Generasi Solusi bersama saya Ade Wahyudi dan juga Yoris Sebastian. Mas Yoris, ini kita hari ini podcastnya di tempat baru lagi nih. Betul. Kita nggak di studio Kata Data, tapi kita di Hutan Kota Pelataran. Nah, kenapa di Hutan Kota Pelataran? Karena kita akan mewawancara Pak Yosua Makes, CEO-nya Pelataran. Terima kasih Pak Yosua sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini. Pak Yosua Makes ini menarik ya, karena multi talenta kayaknya. Kita kenal dulu sebagai pengacara, sekarang juga masih pengacara, kemudian juga pengajar, dosen, dan juga ya ini ada bisnis di Pelataran. Nah, kenapa Pelataran dan Pak Yosua Makes ini masuk ke dalam Gen S ini? Karena menariknya, ketika Pak Yosua ini membangun Pelataran, ini Pelataran sebagai luxury tourism ya Pak ya. Nah, walaupun brandnya luxury tourism, tapi beliau berusaha mengangkat masyarakat lokal di sekitar tempat wisata itu dan juga UMKM untuk tumbuh bersama Pelataran. Nah, ini mungkin kita akan cerita banyak soal ini, tapi sebelumnya ini ada sebuah data yang ingin saya bacakan. Ini data dari Forbes Advisor per Juli 2023, 10 negara dengan indeks ekowisata tertinggi. Nah, ini menurut Forbes, Indonesia itu berada di urutan 8. Dan Brasil ada di urutan pertama, Meksiko di urutan kedua. Ini juga cukup tinggi Indonesia, dan Indonesia memiliki lebih dari 50 taman nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati, dan Pelataran Indonesia ini mendukung akses wisatawan ke destinasi berbasis konservasi ini. Nah, ini mungkin kita cerita dulu sedikit backgroundnya Pak Yosua, ini kenapa Pelataran dan apa yang ingin dibangun dari sini sebenarnya? Terima kasih Mas Ade dan Mas Yoris ya. Pertama saya mau sampaikan dulu apresiasi terhadap Kata Data. Buat saya podcast atau channel seperti ini, satu, sangat bagus buat Indonesia karena berdasarkan fakta. Kedua, selalu menggaungkan narasi yang positif buat Indonesia, tetapi akurat dan dibuat dalam narasi yang tepat dan gampang dicerna. We need this kind of things untuk Indonesia yang terus berkembang. Nah, dalam konteks ini saya mau cerita sedikit. Apa yang kita lakukan ini tidak terlepas daripada DNA kita. Kalau kita bicara DNA, kita bicara mengenai hari kelahiran. Kita hari kelahirannya di Januari di tahun 2009. Sejak kita lahir, DNA kita tuh dari 3. Alam, budaya, dan masyarakat. Di mana itulah sebenarnya elemen dasar daripada ekowisata yang orang katakan sustainability tourism. Itu 3 berkait. Nah, Pelataran ini setelah mendapatkan yang DNA gini, memfokuskan, memfine-tune menjadi Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, kita orang Indonesia, tugas kita adalah menarasikan ketiga hal itu dalam suatu narasi yang jelas, yang dapat diterima oleh orang Indonesia, dan dapat diterima oleh orang internasional dalam konteks pariwisata. So, itulah dasarnya daripada kita ini selama ini bergerak sejak tahun 2009. Sebelum dikenal dengan namanya New Tourism, kita sudah memang DNA kita dari kita lahir. Kira-kira saya mulai dulu dengan itu gitu, kira-kira. Iya, ini unik sih Pak, karena kan ya biasanya kalau orang mengembangkan bisnis seperti ini ya berpikirannya kan memang benar-benar profit ya. Nah, tapi ya itu, ada keinginan Bapak untuk membangun masyarakat di sekitar supaya nggak tertinggal. Nah, dan juga untuk menjaga lingkungannya juga. Nah, ini apa ya? Apa yang mungkin ada pengalaman personal dari Bapak yang melatar belakangi ini harus terjadi? Ya, sekali lagi kembali selalu kepada DNA kita. Karena masyarakat, budaya, dan alam tidak pernah bisa kita lepaskan pada waktu Pelataran membuat sesuatu. Itu sudah DNA kita. Tugas kita sebagai orang Indonesia yang kita katakan adalah business with purpose of life, passion.
Orang bilang kalau kita di pelataran katakan menumpuk karma baik. Jadi kita giving back to nature, giving back to the society, giving back to the culture, sehingga ini kita buat menjadi satu narasi yang tepat, konsep yang tepat, tapi harus ada unsur bisnisnya. Kalau tidak ada unsur bisnisnya, kita tidak akan survive. Karena kita harus bisa melaksanakan segala sesuatu, kan memerlukan pendanaan, memerlukan keberlanjutan market. Nah, oleh karena itu, aspek bisnis itulah masuk, dikembangkan menjadi berbagai macam produk di dalam pelataran yang kita sampaikan ke dunia dan tentu di dalam kancah Indonesia dalam konteks giving back to nature. Iya, tapi kalau waktu itu saya sempat dengar cerita dari Bapak, ini kan sesuatu yang menurut saya ya agak gila gitu Pak ya. Jadi Bapak pernah cerita contohnya ketika membangun di Menoreh itu Pak ya. Ya. Waktu itu mungkin Bapak bisa eksplor ceritanya, itu menarik sekali. Ketika itu tidak ada listrik dan tidak ada orang yang berinvestasi ke sana. Tapi Bapak justru berinvestasi di sana. Ini coba Bapak bisa eksplor itu cerita. Oke, saya koreksi sedikit, Ya. bukan agak gila. Antara setengah dan gila beneran. Jadi intinya, karena kenapa kita bilang gitu? Pada waktu kita membuat itu, yang kita kedepankan adalah DNA kita. Aspek bisnisnya itu mengikuti, walaupun membayangi, mewaspadai. Jadi pada waktu di Menoreh itu, kita punya resort, ya, di Borobudur, di pelataran Borobudur dan pelataran Heritage Borobudur Hotel. Setiap kali saya duduk di sana, saya melihat ada namanya Bukit Perbukitan Menoreh. Dulu kalau teman-teman yang umurnya di atas 45 pasti tahu si Ganes TH, si Buta dari Gua Hantu, Bukit Menoreh. Bukit Menoreh. Saya tahu sih Pak, tapi saya nggak mau Ya. bilang bahwa saya tahu sih. Nah, umur ya. Terus saya lihat, saya tertarik, saya tanya sama teman-teman di sana, apakah ada yang tinggal di sana? Oh ada Pak, berapa dusun. Tapi mohon maaf, agak sedikit tertinggal. Apakah saya bisa ke sana? Dia bilang, wah aksesnya agak susah. Saya naik sepeda motor, saya bawa sendiri, saya naik ke atas. Memang agak tertinggal, tidak ada listrik dan sebagainya. Saya naik ke atas bukit itu, saya katakan sama teman-teman, pelataran akan membangun di sini. Teman-teman mengatakan, apa betul Pak serius? Betul. Saya bilang, kita akan bangun. Ini tantangan kita, dan saya yakin dengan konsep tersendiri dari pelataran, kita akan bisa menjadikan ini menjadi berhasil. Tetapi sekali lagi, tanpa dukungan dari pemerintah, dimanapun pemerintah itu pasti selalu ada. Kita harus mengaminkan pemerintah itu ada di mana-mana. Khususnya PLN lemang itu, kita tidak akan bisa berdiri. Jadi saya minta tolong sama PLN, kebetulan kenal sama direktur PLN-nya, saya katakan kita mau mengembangkan wisata ini. Dibantu sama PLN, kita membangun di situ. Pada waktu setelah kita bikin, ada sekitar 3-4 dusun, sekarang sudah jauh sekali berbeda. Tempat itu sekarang dikenal, bukan saja di nasional, tapi internasional. Dan kita tetap menjaga alamnya, tetap menjaga budayanya, menjadi satu ekosistem yang berkaitan satu sama lain, sehingga masyarakat itulah yang menjaga tempat itu bersama-sama kita. Kalau kita sendiri jaga nggak mungkin. Harus ada masyarakat, harus ada pemerintah, ya, baru dan tentu yang sekelilingnya seperti rohaniawan dan sebagainya, dan tentunya market yang mendukung kita. Kalau tidak ada market, tidak ada darah, menggelepak, meninggal bisnis ya. Gitu kira-kira. Tapi itu kan juga perlu edukasi kepada masyarakat ya Pak ya. Ketika Bapak ke sana gitu kan, saya nggak kebayang masyarakat pasti bingung nih, ini mau bangun apa sih di sini tiba-tiba gitu. Betul. Itu pertanyaan bagus sekali, sangat perlu. Edukasi itu ekivalen dengan sosialisasi, ekivalen dengan hands-on, ekivalen dengan hati kita. Kita harus punya hati, menyampaikan kepada masyarakat apa yang kita bangun, memerlukan kesabaran, dan memerlukan sistemik dalam suatu tempat yang berbeda-beda untuk bisa menjelaskan kepada mereka, untuk mereka menjadi seperti kita. Saya mau tambahkan sedikit saja. Di sekitar tahun 2010 gitu, kita diundang untuk masuk ke Taman Nasional Bali Barat. Arealnya 382 hektar IUPSWA, hutan wisata. Kita diminta masuk, kita diminta melakukan konservasi. Saya bilang, oke, kita mau dengan catatan. Kita tidak akan melakukan dulu pelestarian konservasi alamnya. Manusianya dulu kita bangkitkan. Kita didik dulu, kita berikan pekerjaan. Setelah itu mereka yang akan menjaga tanpa melalui berbagai macam SOP yang ketat. Dan itu yang terjadi, tempat itu sekarang menjadi tempat benar-benar ikon dunia, ya, di pelataran Menjangan namanya. Dan di situ kita punya namanya Trail of Life, kita berbagai macam program di mana manusia, orang, keluarga berinteraksi dengan alam. Dia bercerita mengenai alam. Dan masyarakat di situ, dia bercerita dengan mengenai wilayahnya dengan penuh semangat dan menjaga. Saya mau kasih tahu aja,
Di situ ada yang mesti bapak-bapak mesti pelajari. Namanya, kita namakan Jalak Bali, kita beri nama White Angel. Itu Jalak Bali itu adalah yang sangat setia. Begitu dia kawin, meninggal pasangannya, dia nggak akan kawin lagi. Jadi saya bilang sama teman-teman ini, ingat filosofi Jalak Bali, setia kepada pasangan. Lihat saya narasikan dalam bentuk apa? Bentuk pariwisata. Jadi orang lihat, oh, pada waktu kita cerita dan secara ilmiah menceritakannya, orang asing juga melihat, oh, this something. Itu saya nggak bingung. Salah satu tantangan kita ekowisata adalah apa? Masih kita mesti makin membangun masyarakat Indonesia untuk lebih senang ekowisata. Karena seperti di pelataran Menjangan, itu sekitar 80-85% itu adalah asing yang datang ke sana. Nah, asing itu, saya boleh cerita ya? Asing ini selalu kalau kita bicara turis asing, kita bicara selalu mengenai 3 hal untuk bisa datang ke suatu negara. Promosi, event, dan infrastruktur. Itu 3 tuh penting banget. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang pariwisata cukup banyak, dia di-boost dengan 3 ini. Jadi saya yakin Kementerian Pariwisata sudah memiliki 5 program kalau salah tahun 2005 ini, pasti juga memperhatikan ini, dan mungkin juga pemerintah juga melihat lebih lagi melakukan evaluasi. By the way, kita kan setiap Juni, setiap tengah tahun ada yang namanya APBNP. Perubahan. Iya. Kali-kali aja ada rubah-rubah dikit buat pariwisata, dinaikin budgetnya, sehingga promosi kita, event kita diperbanyak, sangat membantu kita pelaku pariwisata untuk mendatangkan apa? Wisatawan asing. Karena target kita kalau nggak salah 16-18 juta setahun untuk wisatawan asing tahun 2025. Thailand sekitar 39 juta target. Kita bisa. Kenapa? Mestinya kita punya semua tuh elemen daripada ekowisata. So we can make it. Kita harus, jadi itu kalau kata-katanya adalah kita bisa, kita bersama, termasuk dengan kata data, kita bisa lakukan bersama ini untuk Indonesia. Iya. Soal support pemerintah itu saya akan tanyakan selanjutnya Pak, tapi tadi saya menarik Bapak yang ketika menceritakan mengenai edukasi terhadap warga gitu ya. Karena kan ini sekarang banyak sekali apalagi mendekati lebaran seperti ini ya. Biasanya banyak keluhan dari pengusaha ketika mau berinvestasi di suatu daerah yang datang banyak premannya malah gitu ya. Sehingga banyak perusahaan kemudian mundur, tidak berinvestasi segala macam. Nah, ini kan edukasi yang juga mesti dijalankan ya Pak ya. Apakah ini juga dialami oleh Bapak? Selain dari saya appreciate kata data, saya appreciate program ini namanya kalau nggak salah Gen S ya. Iya. Generasi solusi. Hidup kita akan selalu dipenuhi dengan tantangan. Benar. Ya. Jadi dengan kata positif, kita harus bisa memberikan solusi. Solusinya apa? Masyarakat ini harus diajak, karena dalam masyarakat itu juga ada elemen-elemen tertentu. Yang kita bilang, if you want to create pendapatan, we have menjaga tempat ini. Nah, kalau kita merusak sendiri, it will not go. Pariwisata itu hanya bisa hidup kalau masyarakatnya mendukung. Kalau masyarakat tidak mendukung, saya rasa sangat sulit. Apalagi buat pelataran. Karena elemen terpenting adalah siapa? Masyarakat. Dan masyarakat itu mendukung dengan cara apa? Mempermudah, mencerminkan budaya Indonesia yang ramah tamah, sangat helpful, tidak usah bersandiwara mengatakan bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, it's okay. Yeah. Orang Amerika juga ngerti kok kita nggak bisa bahasa Inggris Amerika ini, tetapi menunjukkan keinginannya untuk mencoba berkomunikasi dengan bahasa asing yang dia tidak miliki. Itu justru cerita unik daripada pariwisata Indonesia. Tapi ada pengalaman nggak Pak untuk ini harus minta jatah preman nih untuk masuk sini? Saya mau katakan, alhamdulillah kami tidak pernah mengalami gitu. Kenapa? Karena setiap sebelum kami masuk, kami melakukan sosialisasi. Kami harapkan kami diterima. Dan kalau kami tidak diterima, kami tidak akan masuk. Kami katakan. Jadi kita akan bersama-sama. Jadi seperti di Labuan Bajo, teman kita semua dari rohaniawan, dari tokoh adat. Pada waktu listrik mau diperbesar di Labuan Bajo, itu ada beberapa tanah yang nggak bisa dilewati. Termasuk tanah kita. Karena listriknya mesti masuk. Ada 3-4 tanah yang nggak bisa lewati. PLN datang ke kita, minta tolong, saya bilang, oke, saya akan kasih tanah kita dipakai. Uang ganti ruginya juga saya akan berikan. 1 sen pun tidak masuk ke pelataran, kita akan kasih kepada rohaniawan, muslim dan non-muslim sana, dengan satu catatan. Bahwa tanah yang lain harus juga bisa dikasih. Akhirnya semua dikasih, Mas. Sehingga listriknya masuk. Itulah namanya kebersamaan kita dalam membangun pariwisata. Oke, saya kepingin juga
Kembali lagi Pak, tertarik untuk mengekspor apa yang Bapak lakukan di Menoreh ya Pak ya. Ketika tadi Bapak mengatakan ada warga di situ, terus kemudian Bapak membangun sesuatu yang belum ada, infrastrukturnya dengan dibantu oleh pemerintah, dengan PLN. Terus kemudian apa yang terjadi dengan masyarakat itu sekarang Pak? Tadi Bapak mengatakan udah semakin banyak orang, tapi bagaimana kehidupan mereka, bagaimana ekonomi mereka sekarang setelah ada investasi yang Bapak lakukan? Pelataran itu salah satu yang terkenal adalah namanya pelataran UMKM ekosistem. Jadi pada waktu setiap kali kita masuk, kita akan memberdayakan UMKM sekitarnya. Yang ada kalau seeing is believing, kalau kita ke sana itu jalannya tuh sangat eksotik, scenic road. Untuk masuk ke jalan yang eksotik itu harus memerlukan pengaturan lalu lintas. Siapa yang ngatur lalu lintas? Penduduk desa, penduduk dusun yang mengatur. Siapa yang memberikan ide? Pelataran. Siapa yang mengatur sistem? Pelataran. Siapa yang mendukung penggajian? Pelataran. Siapa yang menjelaskan mengenai what this is your future untuk menjadikan desa dusun itu besar? Pelataran. Tapi siapa pelakunya? Penduduk. That's the way we melakukan sesuatu. Sehingga pada waktu tamu ke sana, dia lihat ada listrik, lampu nyala. Ini siapa yang bikin? Pelataran. Penduduk pakai kaos pelataran. Ini siapa? Penduduk mana? Penduduk sekitar. Jadi, lihat ya, keikutsertaan ekowisatanya itu benar-benar menggigit jalan. Kembali soal pengacara lawyer. Ini menjadi inspirasi ya. Lagi-lagi saya menemukan orang yang berhasil di satu bidang karena terus melakukan satu hal yang dia sukain. Itu momen apa dari sehari-harinya lawyer tiba-tiba Punya ide seperti ini. ide seperti ini dan tadi akhirnya benar-benar bisa dibilang ide-idenya out of the box. Mudah-mudahan saya termasuk manusia yang amfibius, yang bisa hidup di darat dan bisa hidup di laut dan di sungai. Jadi lawyering itu sesuatu cara berpikir yang logis, sistematis. Ya. Sedangkan kalau pariwisata, suatu pemikiran yang karsa sifatnya adalah kita menciptakan sesuatu, kreativitas, alam dan sebagainya. Tapi ini kalau digabungin, is a powerful. Ya. Jadi systematic, creativity yang dibentuk dalam bentuk yang ini. Jadi saya mengundang teman-teman di apapun juga, kuncinya satu. Apa yang kita bisa lakukan kalau buat kami untuk Indonesia? Karena itu menjadi bagian daripada tanggung jawab kita sebagai a good Indonesian citizen dan world citizen. Itu selalu teman-teman di pelataran selalu pikirannya begitu. Iya, jadi gabungan Mas Ade, gabungan otak kiri dan otak kanan. Otak kanan. Saya ketemu sama yang bikin Ipin Upin, itu bukan seorang oil and gas. Dia juga ngomongnya mirip bahwa ya tadi dengan pengalaman saya di oil and gas itu otak kiri banget, terstruktur rapi segala macam, tapi bikin Upin itu kan otak kanan saya, otak seni, otak kreatif. Jadi Betul. memang perlu balance otak kiri Dan kita kadang-kadang otak kiri dan kanan hasilnya apa? Otak cendol. Gabung jadi satu, muter dia udah langsung. Dia memproses sendiri gitu. Iya. Gitu aja. Tapi itu menarik dari pertanyaannya Mas Yoris nih Pak. Bapak bekerja nih, bisnis sehari-hari ya Pak ya. Terus tiba-tiba, tiba-tiba ada kepikiran, saya mau bisnis wisata deh gitu. Itu apa ya Pak yang men-trigger itu tuh Pak? Men-trigger munculnya pelataran ini. Apa yang tiba-tiba muncul di kepala? Kayaknya bisnis ini Saya boleh menarik. cerita sedikit ya. Iya. Pengalaman, bukan pengalaman, ini sejarah nyata dari pelataran. Kami sama istri saya, dua-duanya kami pendidik. Passion kami adalah mendidik, memastikan generasi muda Indonesia bisa berlanjut menjadi lintas generasi. Kita punya concern terhadap 3. Kita ingin lintas generasi kita punya identitas budaya Indonesia, menjaga alamnya dan masyarakat maju. Jadi pada waktu suatu hari di Bali di tahun 2009, saya duduk di sore hari sama istri saya katakan, jika Anda wafat, Anda ingin dikuburkan di mana? Tentu sebagai pertanyaan yang konyol buat seorang suami menanyakan pada istrinya. Dan istri saya juga mengatakan itu pertanyaan konyol. Tolong jawab dulu, kenapa kamu tanya itu? Saya bilang, sebelum saya jawab jawab dulu, mau dikubur di mana? Ya di Indonesia, dia bilang, saya orang Indonesia. Oke, fine. Kalau orang Indonesia, tugas kita mengembalikan apa yang dapat di Indonesia dalam bentuk yang menurut kami yang paling efektif buat generasi muda Indonesia. Yaitu tadi, alam, budaya, dan masyarakat. Gimana caranya? Menurut kami, pariwisata itu adalah salah satu pilar ekonomi yang paling powerful di suatu negara. Menjaga alamnya, menjaga budayanya, menjaga manusia, dan mendatangkan devisa, bukan hanya rupiah loh, devisa mata uang asing. Ya, tanpa merusak ataupun apapun, karena dia tugasnya justru menjaga alam.
Kan nggak mungkin Mas Ade sama Mas Yoris pergi suatu tempat, lihat alamnya dirusakin. Enggak kan? Nah, inilah yang kita buat sosialisasi kepada masyarakat dengan apa yang namanya, kita ada webnya namanya Legenda Katulistiwa, di mana masyarakat bisa berkomunikasi, bisa melihat semua taman nasional. Kita punya kalau nggak salah punya 56 taman nasional, Mas. 50 taman dengan flora fauna yang endemiknya luar biasa. Disitulah masyarakat mulai berkomunikasi, melihat inilah Indonesia, inilah taman nasional, inilah pelataran, inilah ekowisata. Sehingga mereka pelan-pelan terus diedukasi, mencintai culture-nya, alamnya, dan masyarakat. Jadi menarik sekali Pak. Jadi yang Bapak sampaikan ini artinya sebenarnya kan ya, dengan modal yang dimiliki Indonesia saat ini ya, dengan alamnya, harusnya ini bisa jadi modal untuk devisa masuk ke Indonesia. Ekonomi tumbuh di Indonesia dengan modal kekayaan alam yang ada, bukan untuk dieksplorasi, dieksploitasi, tapi kemudian untuk jadi wisata. Itu yang dalam pemikiran Bapak sekarang ya Pak ya. Dan itu bisa membantu ekonomi Indonesia dengan sangat cepat dan mengangkat masyarakat yang di bawah ikut naik juga gitu Pak ya. Pariwisata kontribusinya kalau saya nggak salah sekitar 4,3% untuk PDB Indonesia. Thailand $100 miliar dari pariwisata, ya kan? Dan elemen kita udah deh Mas. Kalau Indonesia itu menurut saya untuk ekowisata cuma 3 huruf, TOP, top. Betul. Laut, bawah laut, atas laut, hutan, masyarakat, budaya. Mau apa lagi? Betul. This all the story of ecotourism, story of sustainable ecotourism. Apa lagi? Kita punya semuanya. Tinggal ngerangkumnya, dan sekali lagi, dukungan pemerintah yang terus-menerus sangat membantu kita. Karena kita punya keterbatasan swasta kan, untuk dibantu, dan masyarakat bersama-sama UMKM. Saya jadi ingat yang cerita saya nggak pernah bermimpi, walaupun sering ke Singapura, orang-orang akan ngantri melihat sunset di Singapura. Tapi dia bangun MBS, akhirnya orang-orang ngantri dan 50% orang Indonesia. Padahal dia tidak punya kekayaan dan keindahan alam. Nah tadi padahal ini pelataran menjadi salah satu contoh. Indonesia udah TOP BGT, ibaratnya kalau Tuhan tuh pelukis, dia ngelukis Indonesia tuh udah masterpiece, tapi perlu kreativitas man-made, kreativitas manusia yang membuat itu sehingga terlihat. Nah itu yang menurut saya sih. Saya tambahkan sedikit, kalau Indonesia dulu ke Singapura melihat apa tadi? Sunset. Marina Bay Sands. Tahukah kita, karena kita punya kantor di Singapura, orang Singapura, ibu-ibu, selalu bercerita pada waktu Senin Selasa, I had a weekend, a very wonderful weekend. I went to the beach, ya. Nah, dia sebutin berapa negara terdekat kita. Kenapa tidak Indonesia? Why? Why not Indonesia? Itu pertanyaan itu sedikit mengganggu saya ya. Betul. Why not Indonesia? Kita punya semuanya. Ya, itu. Potensinya besar sekali. Room to grow-nya juga masih tinggi sekali ya Pak ya. Sangat besar. Nah, tadi Bapak sampaikan adalah butuh support baik dari masyarakat dan juga pemerintah. Nah, support seperti apa dari pemerintah yang dibutuhkan untuk ini bisa tinggal landas? Ya. Saya rasa pemerintah punya program, kalau nggak salah yang kementerian sekarang memiliki 5 program yang terus dijalanin, dan saya pikir itu terus dijalanin. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah pariwisata itu menurut saya memerlukan 3 hal tadi, Mas. Terutama untuk yang asing dan Indonesia. Promosi, event, infrastructure. Promosi event ini penting. Saya kasih contoh deh yang paling simple. Banyuwangi. Itu kan banyak tuh event. Waktu zamannya event banyak. Setiap orang main ke Banyuwangi. Infrastructure. Digitalisasi merupakan salah satu bagian dari infrastructure. Pertanyaannya, how seamless is the digitalization kita mencakup semua aspek di kepariwisataan. Nah, kita sudah mulai untuk spesifik untuk yang namanya ekoturisme melalui Legenda Katulistiwa. Kalau regulasi, Pak? Regulasi, ya. Policy. Ya. Regulasi policies itu sangat penting. Yang mendukung ya. Intinya adalah kalau orang awam seperti saya mengatakan, pokoknya apa yang lo bisa mudahkan, dimudahkan saja. Apa yang bisa didukung saja. Ada keterbatasan dana, kita juga tahu. Dunia juga lagi sedang mengalami krisis. Tapi saya pikir dengan semangat itu, kita bisa kasih regulasi yang terus-terusan mendukung, sehingga yang paling simpel misalnya, walaupun ini cukup fundamental, mungkin nggak Kementerian Pariwisata yang di level 3 dalam seluruh kabinet
dinaikin dari satu level, prioritasnya jadi level 2. Nah itu memberikan berarti kan support atensi kepada pariwisata itu lebih satu step lagi lebih naik. Itu penting, Mas. Saya mau mengeksplor juga nih, ada cerita-cerita yang cukup seru nih, yang mungkin saya sempat dengar dari pengalaman Bapak membangun pelataran itu ketika letusan Gunung Merapi. Oh ya, Letusan Gunung Merapi itu saya nggak tahu itu apa yang terjadi waktu itu. Terus Bapak memulai lebih dulu untuk investasi di sana. Ketika itu udah selesai semua, pelataran take off lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Coba mungkin bisa diceritakan tuh Pak, pengalaman Bapak itu Pak. ya. Jadi itu terjadi saya tahun Gunung Merapi pada waktu kita sedang membangun pelataran Borobudur. Kita baru membangun tuh. Baru membangun, saya baru mau terbang ke Jogja menuju Borobudur sama istri saya, Gunung Merapi meletus. Istri saya bilang, kamu jangan aneh-aneh. Itu lihat begitu, wah, jangan terbang. Dan pesawat juga nggak ada bisa terbang. Dia bilang, saya kan bisa naik mobil. No, istri saya, tidak bisa, tunggu. Oke, saya tunggu sekitar 1-2 minggu setelah Gunung Merapi meletus, saya ke lokasi. Jadi kita ini pelataran ini orangnya memang orang lapangan, Mas. Selalu lihat di lapangan. Ke lapangan, saya ke sana, saya sangat sedih. Semua pohon kelapa, semuanya kuncup, kena debunya, semuanya habis. Tanaman padi segala habis. Terus saya panggil yang sedang bekerja, saya ada orang desa, dusun sana. Gimana? Kita banyak tidak bisa kerja. Semua tanaman palawija kita, tanaman padi kita habis. Saya lihat mereka, saya gini. Saya panggil mandornya. Berapa orang yang bekerja di sini? Ada sekitar 50-100 orang. Oke, saya panggil dia. Mau kerja nggak sampean? Oh mau Pak, kita perlu bekerja. Oke, sampean kerja, saya butuh cuma 2. 1, doanya untuk proyek ini. 2, rasa bersyukur dan memastikan kalau kita selesai membangun, kita berhasil lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya dari kita 50-100, kita ambil sampai 300 orang penduduk sekitar untuk membangun bersama-sama. Nah, Tuhan itu maha baik. Pada waktu dia begitu dia bekerja, pada waktu selesai, dia merasa apa? Gue bukan pegawai. Saya bukan bagian dari tempat ini. Tempat inilah yang membantu saya pada waktu saya lagi susah. Jadi datang dari hati ini penting sekali. Tapi bisa datang dari hati kenapa? Karena leadersnya ada di tempat. Turun ke tempat. Melihat sendiri kesedihan mereka. Kesulitan mereka. Dan kita mengambil langkah langsung. Yang ekstrim karena kebetulan kita swasta, kita bisa langsung ambil. Membantu mereka. Itu menjadi cerita narasi pariwisata di tempat kami. Dan terpenting adalah apa? Semangat dari penduduk setempat untuk membangun tempat itu menjadi benar-benar a real, true destination of tourism. Dan bagaimana kehidupan masyarakat sekarang di sana, Pak? Sekarang bisa ke sana, yang saya mengerti ada data, kalau nggak salah sebelum kita masuk sekitar ada 30 orang setiap tahun yang meninggal karena mereka cari makan manjat pohon. Setelah 3 tahun pelataran masuk, almost zero. Karena kita tarik orangnya. Dan kita didik, kita bilang, kita punya keterbatasan. Dididik, lo harus keluar. Harus pergi ke tempat lain. Kita harus punya mentalitas seperti orang Sumatera yang bekerja, keluar. Untuk dia apa? Menyatakan dirinya adalah mencari tempat di tempat lain. Karena tempatnya kan juga terbatas. Di pelataran kan juga terbatas. Kita nggak bisa nampung banyak. Didik mereka. Nah, itu namanya UMKM ekosistem. Kita salah satunya adalah apa? Menyiapkan platform untuk mereka jualannya. Supaya mereka produksinya, produk mereka terus memenuhi kriteria market. Itu aja. Nah ini yang menarik Mas Yoris. Ini di pelataran ini juga menampung, ini kan pelataran kita lihat sebagai kelasnya atas ya Pak ya. Kelasnya atas, tapi juga menampung produk-produk UMKM untuk disajikan kepada yang kelas atas gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak bisa menyambungkan koneksi ini tuh Pak? Jadi konteks berpikir kita secara konklusif di kepala kita bukan menolong, menjadikan mereka menjadi bagian daripada ekosistem. Kalau menolong itu kasih bisa transaksional, oh saya tolong, saya kasih uang, selesai. Anda susah, saya kasih. Kita menjadikan dia sesuatu sistem, kita didik dia dalam disiplinnya pelataran. Salah satu disiplin adalah apa? Harus punya produk yang konsisten, mau kecil di order, mau gede di order, harus sama kualitasnya. Karena pelataran sangat menjaga kualitas. Itu yang kita didik. Setelah itu baru saya bilang, baru sampean mendapat apa? Pendapatan. Jadi jangan dibalik, jangan kasih duit di depan dulu, terus dia sudah enggak. Ayo, kita harus disiplin, kita semua ini bekerja keras. Setelah itu, pasti ada hasilnya. Itu cara kita bersama-sama membangun UMKM ekosistem kita.
Dengan berbagai keberhasilan nih Pak, dari berproses sedemikian panjang, sekarang bisa dibilang mungkin opportunity yang datang banyak sekali. Bagaimana memilih opportunity mana yang Bapak kerjakan? Mas Yoris ini juga sama Mas Adi ini pertanyaan luar biasa, pertanyaan menggoda saya bilang. Tapi betul, kenapa saya bilang pertanyaan menggoda? Godaan itu banyak, dalam bentuk apa? Kesempatan. Iya. Jadi kita harus tahu diri bahwa satu, kesiapan kita. Karena kita sangat memegang amanah diberikan oleh customers, mitra kerja, supplier, kita jaga. Jadi kita tidak mungkin ada grup misalnya bilang, oke kerjasama bikin sesuatu. Kalau kami melihatnya tidak masuk dalam genetika pelataran, tidak melihat menjadi riset yang kita harapkan, tidak melihat business sustainability, kita bilang tunggu dulu. Atau kita sendiri memang belum siap. Kita nggak mau langsung, wah, operate di mana-mana. Enggak. Kita harus siap. Karena kalau kita bekerja sama, kita harapkan, kecuali Tuhan menentukan lahir, kita harapkan harus sukses. Gitu. Iya. Bicara soal godaan nih Pak, saya juga ingat cerita ketika membangun hutan kota pelataran ini. Waktu itu katanya ditenderkan 5 hektar ya Pak ya? Ya. Tapi pelataran nggak mau ngambil 5 hektar, ngambil 3,5 hektar aja. Itu apa itu Pak? Latar belakangnya. Kembali lagi, kita pelataran selalu datang ke lapangan. Saya sering jalan di Gelora sebelum ini dipercayakan pada kami. Saya lihat banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil yang jalan di tempat ini. Jadi pada waktu kita tender, saya sampaikan sama teman-teman dari PPK GBK, boleh nggak saya tender 3,5 hektar? Loh kenapa? Padahal itunya tuh opportunity business tuh Pak. Opportunity business. Iya. Dan 1,5 hektar itu saya bilang saya kasih taruh tempat yang salah satu yang terbaik dan sekarang bisa dilihat yang sekarang menjadi tempat publik. Terus duduk di situ. Yang saya minta tetap mohon dikelola tetap oleh PPK GBK. Sehingga tetap harus ada bahwa PPK GBK memiliki tangan dan dalam kerangka publik melihat inilah yang namanya ekosistem antara swasta dan pemerintah bekerja sama. Di mana kita lihat ada yang bisa makan, ada yang bisa duduk-duduk di sana, seperti itu. Itu yang kita ciptakan sehingga 3,5 sama 1,5 ini menjadi deltanya itu nggak 5 hektar, deltanya itu jadi 20 hektar. Karena cara berpikirnya adalah deltanya itu mesti lebih deret ukur bukan deret tambah. Bapak juga ceritanya juga dapat penolakan juga dari pedagang-pedagang sekitar nih. Nanti kalau ada pelataran di restoran di sini akan mengambil penghasilan mereka. Itu bagaimana tuh mengatasi penolakan-penolakan itu? Pertama, penolakan atau misinterpretasi itu saya rasa sesuatu yang sangat wajar. Tugasnya kita sebagai pemain baru untuk datang ke mereka, menjelaskan dengan sebenar-benarnya, seperti kata data, fakta, positism, dan meramunya dalam narasi yang tepat, menceritakan kita ini sebenarnya mau ngapain di sini. Kita mau saingan sama sampean atau kita menjadi pelengkap daripada kalian? Jawaban saya, kita menjadi pelengkap. Market kita berbeda. Ya kan? Kita menjadi pelengkap. Kita akan membuat suatu ekosistem di PPK GBK yang semakin kuat dengan keberadaan pelataran. Dan setelah saya jelasin, nggak perlu berhari-hari, saya bawa langsung baru kita bangun. Saya bawa teman-teman sana, saya bawa masuk ke dapur, kita makan bersama-sama, saya jelasin, saya duduk bersama-sama. Selesai itu Mas. Dasarnya apa? Itikat baik kan? Saya nggak takut, saya cerita apa adanya. It's going to be like this. Setelah jadi, bisa lihat sampai akan seperti ini. Dan seperti itu. Sebagai pelengkap itu maksud Bapak bahwa ini mungkin nanti yang datang adalah banyak yang kelas atas gitu ya. Tapi mungkin nanti supir-supirnya akan makan di tempatnya UMKM yang ada di sekitar gitu Pak ya. Konteks kita adalah dalam satu wilayah, kita berusaha selalu menjadi yang namanya komplementer, bukan kompetitor. Yang paling gampang cerita yang kita lagi bangun di Pelataran Puncak. Pelataran Puncak itu akan menjadi our We Connect system. Dari Pelataran Puncak itulah semua akan mengacu kepada semua wilayah di Indonesia. Untuk namanya adalah apa? Mengacu kepada ekowisata. Dan di situ adalah apa? Batu Pelataran Puncak itu. Dia bercerita bukan mengambil restoran pinggir jalan, enggak. Kita bikin yang paling top, yang paling premium. Tapi kita bilang, kalau Anda ke Pelataran Puncak, Anda tidak untuk tidur. Anda tuh mendapat program mengenai apa? Ekowisata. Tahukah teman-teman ada seniman yang sudah sangat sepuh, umurnya hampir 80 tahun di Gunung Mas, jago main suling, jago main kecapi, tapi udah nggak punya kecapi, nggak punya duit. Kita bilang, sekarang Anda akan present, perform di mana? Di Pelataran. Jadi orang baru sana, oh ini puncak next levelnya. Apakah itu menghabiskan lain? Oh tidak, melengkapi.
Tapi kita punya satu produk di puncak yang namanya Next Level Puncak, di mana orang datang bukan untuk tidur aja, tapi melihat alam, melihat budaya, that kind of thing yang Pelataran bangun. Ya, wah, kecil. Nah, bukan silakan. Saya juga tertarik tadi sih sebenarnya soal bapak dan istri itu dua-duanya pendidik. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong genetikanya tadi salah, pertanyaan saya bukan masalah lawyer, tapi lebih bahwa ini adalah pendidik yang berbisnis, tapi tetap mengedepankan pendidikan. Kira-kira kalau masukan Bapak untuk banyak pendidik di luar sana yang dia juga sebenarnya punya banyak ide bisnis, tapi dia takut untuk memulai. Kira-kira gimana? Solusinya gimana? Ya, apapun yang terjadi perlu keberanian ya. Jadi, and that's the difference. Memang ada banyak yang bisa bagus di belakang meja, ada yang di lapangan. Memang perlu keberanian. Keberanian untuk menjadi yang terbaik di belakang meja juga bagus, keberanian untuk turun. Nah, kami merasa bahwa salah satu cara kami mengembali kepada Indonesia, kita harus mengambil keputusan, mengambil risiko, turun ke lapangan dengan konsep yang kita ada. Dan dengan talenta yang Tuhan berikan melalui pendidikan untuk membuat itu dalam satu narasi yang sifatnya juga mendidik kepada masyarakat Indonesia dan internasional. Ya, karena kayak Pak Yaket juga bikin media dulu saya wawancara, saya juga bingung kenapa untung ya dia bilang. Saya pengen mendidik aja. Koran media ya kan. Jadi sebenarnya ini inspirasi juga untuk para pendidik di luar sana yang sebenarnya mungkin punya ide bisnis, tidak ada salahnya mencoba. Dan Bapak pun tadi saya dengar sampai sekarang masih jadi dosen. Masih, saya sama istri saya masih ngajar. Saya sama istri saya udah hampir ngajar hampir 20 tahun di Universitas di UI. Tidak meninggalkan. Iya. Istri saya di sastra Prancis di UI, saya ngajar di Fakultas Hukum di UI dan UPH. Dan saya menikmati. Iya. Kenapa? Karena it's part of my purpose of life. Kan saya kan dulu dididik di UI, kan saya mesti kembalikan kepada UI. Iya. Ilmu yang saya dapat kepada lintas generasi saya. Dan terus berkenalan dengan anak muda ya. Itu yang paling penting. Jadi kita muda terus. Nah, jadi saya walaupun ini umur jauh, tapi kelihatan nggak beda jauh mukanya sama Mas Yoris kan. Mas Yoris saja ya Pak, saya nggak. Mas Yoris saja berarti. Saya itu baru sampai koma, belum sampai titik. Dan Mas Adi, ya, gitu. Pak, ini kan kalau kita lihat beberapa hari belakangan ya Pak ya, ini kan ada banyak berita yang ya di perhotelan bahwa ini ada impact karena efisiensi, tingkat hunian turun, terus kemudian sudah ada ancaman untuk pengurangan tenaga kerja. Sepertinya memasuki masa-masa susah. Nah, bagaimana Anda melihat ini dan antisipasi di pelataran seperti apa? Jadi pertama saya jawab, hal tersebut kelihatan itu memang fakta. Ya, kelihatannya bukan gosip, it's a facts. Ya, dari fakta itu kita mesti cari apa sih simptomnya mengakibatkan itu. Ya kan? Ada aspek dunia, ada aspek di dalam negeri yang kita mesti lihat. Nah, intinya apapun gini Mas, pariwisata itu adalah yang saya belajar dari anak saya justru, bahwa selalu adalah yang paling duluan kena krisis seperti di pandemi, tapi paling belakangan keluarnya. Jadi kita baru keluar dari pandemi ini, baru mau naik kenceng, ada lagi krisis dunia, kena lagi. Dari itu, pada waktu siap menghadapi krisis, siap menghadapi masalah, kita punya harapan, baru keluar solusi kan. Nggak bisa langsung keluar solusi karena nggak punya harapan. Harapan kita tadi salah satunya, mudah-mudahan nih di bulan Juni ada yang namanya APBNP. Ada perubahan mungkin aja, saya kan nggak tahu kan, kita nggak nyampe sana, bisa melihat, oh ada berapa prioritas lagi, kayaknya ketak-katik dikit gitu ya. Sehingga promosi kita, events kita bisa dinaikin, dan semua teman-teman di perhotelan, di restoran bisa hidup. Tapi apapun terjadi, we live in Indonesia. Kita harus hadapi masalah itu dengan segala macam cara. Segala macam cara itu artinya apa? Kita harus berpikir out of the box. Gak ada choice. Kalau nggak ada out of the box, ya kita tunggu sama-sama kita dikubur, alias meninggal. Gitu. Jadi kita harus fight. Out of the box yang sekarang dipikirkan untuk Pak Yosua Makes di pelataran itu apa kira-kira Pak? Kita baru saja sekitar 1 bulan yang lalu, ya, kita menciptakan ada yang namanya adalah Exchange of Culture. Dan kita mulai dengan Jepang. Jadi kita sudah strategic alliance dengan Okura Hotel. Itu Okura Hotel, hotel yang paling top di Jepang. Yang paling tinggi. Terus dia punya Nikko, dia punya juga JEL. Jadi
kita sekarang juga mulai move kepada teman-teman kita di international market. Karena Indonesia tuh banyak sekali yang bisa disampaikan kepada international market. Ya, jadi saya kadang-kadang sedih kalau baca ada cerita-cerita yang kurang baik mengenai pariwisata, ada orang ditodong atau apa. Itu kita harus jaga benar. Bukan berarti bohong, tapi kita harus sampaikan narasi yang counter yang positif mengenai hal dan langkah apa yang kita lakukan untuk memperbaiki itu. Because people want to see improvement kan, bukan stagnan. Ya. Gitu. Ini kita mendekati akhir-akhir di podcast GNS ini, Pak. Bapak ada keinginan apa yang selama Bapak menjalankan bisnis ini ya, Pak ya, di wisata ini? Apa yang Bapak merasa belum Bapak lakukan dan akan lakukan ke depan? Sebagai pengusaha, sebagai punya mimpi besar, saya ingin bahwa memang pelataran itu makin menjadi semakin besar, tetapi selalu tidak meninggalkan DNA-nya. Jadi untuk itu kita punya prinsip hampir seperti orang Jepang, Kaizen, terus menyempurnakan diri, terus memperbarui ide-ide kita, sehingga kita bisa terus bertumbuh. Dan untuk ini, saya terima kasih pada teman-teman yang datang ke pelataran, yang orang datang ke pelataran bukan saja karena tempatnya bagus, makanan enak, tapi sentimental attachment, bahwa mereka merasa bahwa ada organisasi, ada perusahaan Indonesia yang bisa membangun Indonesia dengan orang Indonesia, dengan semangat Indonesia untuk terus menjadi besar, dan membawa perusahaan lain untuk ikut bersama-sama naik ke atas. Itu aja mimpi saya, Mas. Apa yang kita bisa pelajari nih, Mas Yoris, dari pengalaman Pak Yosua ini? Sebenarnya banyak orang bisa jadi buku ini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya ambil 3 poin. 3 poin penting buat para pemirsa. Yang pertama, saya lihat ada banyak masalah pebisnis itu. Karena mereka nyari bisnis yang untungnya besar. Sementara kalau di pelataran ini, mereka bikin bisnis sesuai genetika mereka. Dan dari awal sudah punya DNA yang clear. Bayangin dari Januari 2009 tadi. Alam, budaya, masyarakat. Muter aja di 3 itu. Jadi itu yang membuat fondasinya kuat dan bisnisnya jangka panjang. Yang kedua, tadi ini masalah klasik. Tadi ada premanisme. Itu di semua industri ya, selalu saya ketemu juga mereka selalu ngomongin sama. Tapi mereka stuck di masalahnya dan hidup dengan masalah. Padahal tadi, dan ini mungkin karena genetikanya pendidik ya, masalahnya adalah komunikasi dan edukasi. Jadi larinya ke edukasi. Dengan edukasi dan mereka bersama-sama punya rasa kebersamaan, ya senang sekali, tidak ada masalah gitu kan. Dan yang ketiga, ini yang saya paling senang sih. Baru kali ini saya menemukan narasumber yang memberi contoh lokal. Kalau contoh luar banyak. Itu bagaimana kita kalau mau kreatif itu jangan sekedar out of the box. Seringkali Pak, orang nih out of the box di Indonesia, saking out of the box-nya out generate. Ya kan? Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan otak kanan. Memang otak kanan ini otak kreatif. Tapi mereka melupakan otak kiri itu juga penting. Ya kan? Jadi ada buku bahkan bilang, hidup otak kanan. Saya bilang, enggak. Harus pakai dua-duanya. Manusia diciptakan Tuhan, ada otak kanan, otak kiri. Ini contoh perfect di dalam negeri. Bagaimana menjalankan bisnis itu menggunakan otak kanan dan otak kiri. Demikian, Mas. Saya juga belajar berarti ini 3 hal. Ya, saya rekam di kepala saya, Mas. Baik, demikian. Terima kasih Pak Yosua sudah berbincang-bincang di podcast GNS. Demikian sahabat Kata Data, perbincangan untuk episode kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi buat Anda semua untuk berbuat lebih baik bagi Indonesia. Saya Adi Wahyudi dan juga Yoris Sebastian, seperti biasa selalu kita sampaikan di akhir perbincangan kita. Setiap ada masalah, selalu ada solusi dengan optimisme pelataran Indonesia.